Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pagi ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika rotasi. Ya, seperti yang kalian lihat di bawah itu, ya. Yaitu dinamika rotasi. Saya tulis. Ini saya sudah lama tidak menulis, jadi tulisan saya sudah mulai tidak rapi lagi. Kalau kita lihat dari kalimatnya, ya, ada dua kata di sini, dan dinamika dan rotasi. Kita tahu dinamika itu artinya gerak. Rotasi itu adalah berputar berotasi. Nah, kita harus bisa bedakan antara gerak melingkar, benda melakukan gerak melingkar, dan satu lagi melakukan gerak rotasi. Ini ada dua perbedaan yang mendasar sebetulnya. Ya, kalau kita amati, melingkar itu apa? Kita sudah pelajari di kelas 10. Yaitu gerak melingkar adalah gerak benda yang menghasilkan lintasannya. Lintasannya berupa lingkaran. Sekarang yang namanya rotasi, bendanya berputar, dia punya sumbu, ya. Bendanya berputar pada sumbunya. Benda berputar pada sumbu. Jadi harus punya sumbu rotasi di sini, ya. Nah, masih belum jelas ya gerak melingkar dan rotasi. Kita bahas sedikit. Artinya melingkar yaitu kalau saya punya batu, ya, saya putar, yaitu dengan menggunakan tali juga boleh. Saya putar, maka dia akan menghasilkan gerak berputar, ya, berputar berupa lingkaran, ya, berupa lingkaran. Nah, lintasan yang berupa lingkaran ini disebut gerak melingkar. Ini batu, ya. Oke, ini kepanjangan talinya. Ya, kita perkecil. Ya. Ya, oke. Itu saya ganti aja ini. Oke, jelek ini. Ya, kita ganti saja. Saya delete mana, delete ke bawah, ya. Oh, delete frame. Oke, delete aja pokoknya, ya. Tidak bisa ini. Delete, ya, sebentar, ya. Delete. Ya, oke. Jadi kalau batu dia berputar, misalnya diikat dengan tali seperti ini, maka lintasannya berupa lingkaran. Nah, ini gerak melingkar. Bedanya apa dengan rotasi? Nah, kalau rotasi dia punya sumbu putar. Batu saja bisa, mungkin saja batu itu bisa berputar pada porosnya. Ya, nah dia punya sumbu putar di sini yang melalui benda, ya. Sumbu putarnya kita kasih patah-patah. Nah, dia berputar pada porosnya, ya. Kalau tadi berputar karena ada tali, dia berputar masih kan lintasan. Ini lintasan, ya. Jadi sebetulnya lintasan ini juga tidak tampak. Ini adalah garis hayal, anak-anak, ya. Ini adalah garis hayal. Mana ini patah-patahnya? Oke. Kita kasih patah. Ah, ini garis hayal, ya. Kalau rotasi dia berputar di sumbunya. Ini namanya rotasi. Tapi bisa saja rotasinya itu tidak di sumbu, dia memutari suatu sumbu bukan di situ. Bisa saja sumbunya ada bukan di tengah-tengah sini, bisa saja ada di sini. Tapi dia berputar, ya, berputar. Nah, ya, lintasannya seperti ini, ambil patah-patah. Nah, ini juga rotasi namanya, ya. Atau saya gambar berbeda, ya, gambar bisa saja. Ini kalau dia berputar pada sumbunya seperti ini, ada punya sumbu, dia harus punya sumbu, ya, kalau dia berotasi, ya. Nah, ini yang kita akan pelajari adalah di sini rotasi, ya. Ini satu lagi. Nah, dia berputar di sumbunya, bukan di tubuhnya atau bukan di bendanya. Dia berputar di sumbu yang ada di luar. Bisa saja terjadi, ya, seperti itu, ya.
Jadi dia berputar, ini lintasannya. Nah, ini disebut benda ini berotasi, ya. Berotasi pada sumbunya ini. Pak, apa bedanya rotasi dengan melingkar? Nah, ingat tadi saya katakan melingkar itu membentuk lingkaran, tapi ada sesuatu yang membuat dia melingkar. Adalah tali ini. Nah, dia berputar karena ada tali ini. Terjadi gerak sentripetal, gaya sentripetal, ya. Sedangkan untuk rotasi, gaya sentripetalnya tidak terlihat di sini karena dia berputar pada sumbunya, pada porosnya. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah perbedaan antara rotasi dan gerak melingkar. Ini semua kita sudah pelajari, ya. Oke, nanti ada rumusnya untuk benda-benda tertentu. Mempunyai rumus yang akan berbeda. Apakah dia bola, apakah dia kerucut atau apa, nanti dia mempunyai rumus-rumus tersendiri, ya. Tapi kita akan bahas satu persatu, ya. Oke, kita mulai, ya, anak-anak. Apa saja yang menyebabkan benda berotasi? Ya, benda berotasi karena apa? Tentunya ada gaya. Benda berotasi karena ada gaya. Tapi ingat, tidak semua gaya menyebabkan benda berotasi. Contoh, saya ambil tadi bola tadi ini, ya. Bola tadi. Kalau saya kasih gaya, ingat tidak semua gaya menghasilkan rotasi. Kalau saya berikan gaya seperti ini, ya sebentar, saya kasih panah dulu. Saya pertebal. Kok patah-patah ini? Jangan patah-patah. Saya mau gayanya tidak patah-patah. Oke. Saya mau gayanya rata. Gini. Nah, kalau gaya yang saya taruh di sini, persis dia melewati sumbu rotasi, benda ini tidak akan, atau bola ini tidak akan berotasi. Jadi tidak semua gaya menyebabkan benda berotasi. Kalau gitu, benda yang bagaimana atau gaya yang bagaimana yang menyebabkan benda itu berotasi? Kita geser sedikit ke atas. Kita geser, ini gaya ini ke atas sedikit, ya. Tidak usah banyak-banyak, kita geser. Ini nggak mau nurut ini. Nah, nih kita geser sedikit. Kita geser. Nah, saya taruh di sini. Bisa berotasi. Saya taruh sini. Bisa berotasi, tapi kalau ditaruh sini nggak bisa. Dia harus mengenai benda. Di sini bisa berotasi. Di sini bisa. Di sini nggak bisa. Kenapa nggak bisanya? Nanti kita lihat. Di sini bisa. Di sini bisa. Oke. Kenapa dia tidak bisa ketika di tengah? Karena gini. Ada satu besaran fisika dalam menentukan rotasi yang kita sebut sebagai momen gaya. Momen gaya. Jadi yang menyebabkan benda berotasi, gaya yang kita sebut momen gaya hasilnya, ya. Momen gaya nama lainnya kalau bahasa Inggris torque, kalau bahasa Indonesianya torka boleh juga. Ya, ini torka atau torque, ya. Seperti ini, ya. Oke, ini saya tidak lama, ini hanya 15 menit karena YouTube saya masih terbatas, ya. Saya hanya menerangkan 15 menit saja. Oke. Nah, apa itu momen gaya? Momen gaya itu besaran fisika yang menyebabkan benda berotasi. Lambang momen gayanya adalah tau. Ini tau ini. Tau itu bentuknya seperti ini, ya, anak-anak, ya. Ini saya perbesar sedikit. Oke, biar lebih besar. Ya, tau ini saya perkecil. Tau. Nah, tau ini lambangnya, ya. Apa itu? Gaya yang ada dikali lengan gaya. Mana lengan gaya? Nah, kita lihat. Lengan gaya, gaya ini bisa kita perpanjang, ya anak-anak, ya. Gaya tadi, gaya yang saya berikan di situ, kita perpanjang. Artinya selama dia satu garis, kita boleh perpanjang. Kita ambil patah-patahnya saja. Nah, ini gaya ini boleh kita perpanjang. Nah, yang disebut dengan gaya adalah jarak terpendek antara gaya tadi yang sudah diperpanjang dengan titik rotasinya ini. Yaitu mana lengan gaya? Kalau gitu lengan gaya adalah jarak terpendek. Jarak pendek berarti selalu siku-siku, anak-anak, ya. Nah, mana lengannya? Ini lengannya.
Ya, ini gayanya. Maka hasil kalinya adalah gaya kali lengan, namanya tow atau momen gaya. Ya. Jadi dengan demikian kalau tadi saya letakkan gaya tadi ditaruh di tengah, kita lihat ini taruh di tengah tadi, apa yang terjadi? Lengannya 0. Kalau lengannya 0 berarti taunya 0. Kalau taunya 0 tidak berotasi. Itu anak-anak ya. Jadi dia hanya bisa berotasi kalau dia tidak melewati sumbu rotasinya anak-anak. Ya, ini ditarik gaya. Oke, ini boleh di mana aja ya. Pokoknya kita boleh perpanjang gayanya, kita tarik dari titik rotasi ke tempat gayanya secara tegak lurus ya. Nah, ini satuan momen gaya adalah Newton meter ya. Newton meter anak-anak ya. Ini saya kurung saja. Ini mungkin saya bikin videonya 2 kali ya. Karena ini waktunya. Ya, ini ya. Anak-anak ini lengan gaya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau gaya ini saya letakkan di atas, si benda ini, si roda ini akan berputar menggelindingnya gitu. Tapi kalau benda ini saya letakkan di bawah, sebelah sini, rotasinya tidak begini, dia terbalik. Nah, berarti kalau gitu momen gaya punya 2 arah. Yang searah jarum jam, ini namanya searah jarum jam, dan yang berlawanan jarum jam. Ya. Nah, kalau yang searah kita beri tanda plus, yang searah kita beri tanda minus, bukan plus ya. Sedangkan yang berlawanan kita beri tanda plus ya. Jadi tau itu bisa plus, bisa minus. Plus itu kalau dia berlawanan arah jarum jam ya. Ini cuma perjanjian saja. Berlawanan arah jarum jam. Ya. Jarum kurang ya, kurang jamnya ya. Kurang jamnya. Berlawanan arah jarum, masih baru 12 menit ini jam ya. Sedangkan kalau minus itu artinya searah jarum jam. Ya. Ini anak-anak yang bisa kamu buat. Nah, saya ambil contoh di sini. Bendanya boleh apa saja, ya. Bendanya boleh apa saja. Ini sudah 13 menit, tinggal 2 menit lagi kita putus dulu, nanti kita sambung lagi anak-anak ya. Oke, nanti kita sambung lagi. Tapi ya kita putus dulu karena ini sudah 13 menit ya. Oke, saya akan putus dulu anak-anak sebentar ya. Kita putus dulu. Putus. Oke. Ya, oke. Mana tidak terlihat ya, kita akan lanjutkan nanti. Oke. Oke, mana sih? Keluar ya. Sebentar. Nggak kelihatan anak-anak ya. Oke, tidak apa-apa. Saya langsung saja putus ya anak-anak ya. Karena nanti saya akan lanjutkan di kedua. Oke.